Di cucu kita besok mau ngerti gamelan aja harus ke Inggris, harus bikin paspor, bikin visa, konyol. Padahal itu punya kita sendiri. Yogyakarta, kota budaya yang kaya akan sejarah dan tradisi yang hingga kini masih hidup dan berkembang. Salah satunya adalah gamelan, suara yang telah menjadi denyut nadi di kota ini selama berabad-abad. Namun kini di tengah arus modernisasi, gamelan menjadi salah satu warisan budaya yang dikhawatirkan kelestariannya. Banyak dari mereka yang tidak sadar warisan budaya akan semakin pudar ketika masuknya budaya luar lebih menarik minat generasi muda. Di kota ini, sebuah komunitas bernama Gayam 16 hadir membawa pernyataan terkait perkembangan gamelan di era saat ini dengan semangat untuk mempertahankan dan melestarikan suara gamelan. Ketika suara gamelan mulai terdengar, menandakan dimulainya sebuah pertunjukan. Setiap orang telah siap memainkan peran di setiap alat yang disiapkan. Satu semangat menyatu dalam setiap dentingan. Dari suara saron, demung, hingga suara gong, tercipta harmoni yang tenang dan mendamaikan. Gamelan tidak hanya sekedar alat musik, tetapi juga bagaimana seni menyatukan kebersamaan dalam setiap perbedaan. Berdirinya itu sebetulnya apa ya, kayak sambil jalan gitu, karena kebetulan dulu Mas Sabto almarhum sebagai penyelenggara yang membuat pertama kali Yogyakarta Gamelan Festival. Jadi Yogyakarta Gamelan Festival itu dimulai tahun 1995. Tapi sebelumnya itu ada semacam kayak studi itu, bikin percobaan, terus akhirnya ada sebenarnya. Nah, selama penyelenggaraan festival gamelan itu, Mas Sabto itu dibantu oleh beberapa orang anak-anak muda waktu itu. Tapi waktu itu masih sekedar pokoknya bantu. Setiap ada Yogyakarta Gamelan Festival mereka bantu sampai akhirnya ke festival gamelan ke 1, 2, 3, 4 sekitar 4 festival gamelan yang keempat mulai dibakukan. Jadi ya udah, ini anak-anak yang sering ngumpul nih kita bikin kayak komunitas gitu, biar kalau kita bikin apa-apa selain Yogyakarta Gamelan Festival bisa ada anak-anak yang atau teman-teman yang bisa bantu. Makanya terus muncul komunitas ini sekitar tahun 98 lah, 1998, 1999 gitu. Resminya mulai pindah rumah itu di tahun 1999. Kebetulan kami dulu menyewa tempat di Jalan Gayam nomor 16. Makanya komunitasnya kita namakan komunitas Gayam 16. Ada Mas Sabto almarhum sebagai founder Gayam 16 ini karena beliau butuh mengembangkan, terutama di Yogyakarta Gamelan Festival ini kan beliau butuh. Kenapa? Kalau gamelan kok mesti harus orang tua lagi, butuh anak-anak muda. Dan kebetulan beberapa anak muda menjawab dengan oke, saya bisa bantu, saya harus bantu apa, dan akhirnya itu yang memotivasi kami. Kita ada semacam project dengan orang-orang Perancis. Jadi kita bikin namanya Leda Atomica. Jadi semacam setiap tahun mereka akan mengirim orang-orang Perancis dibiayai oleh mereka datang ke sini untuk belajar gamelan dan tari Jawa selama 10 sampai 12 hari biasanya. Itu setiap tahun. Nah, itu juga menjadi salah satu masukan. Juga mungkin kita menyelenggarakan event-event, diminta bantuan atau minta dinas atau minta instansi yang lain dan sebagainya. Biasanya seperti itu.
Saya sering ngomong sama teman-teman muda gini, kamu sekarang nggak ngerti gamelan. Kamu nggak harus jadi pemain gamelan, tapi kamu nggak ngerti gamelan. Suatu waktu cucumu itu tanya, Mbah, katanya di Indonesia dulu ada namanya gamelan. Oh ada le. Gamelan itu seperti apa Mbah? Coba kamu sekarang ke Inggris, kamu ke Amerika, kamu ke Singapura, kamu. Jadi cucu kita besok mau ngerti gamelan aja harus ke Inggris, harus bikin paspor, bikin visa, konyol. Padahal itu punya kita sendiri. Tapi semakin sekarang itu semakin orang-orang luar banyak yang mempelajari. Justru kami berharap di komunitas ini berharap dengan apa yang kami lakukan di komunitas ini bisa memberi influence lah, kayak influence kepada masyarakat bahwa, ini punya kita. Ini punya kita yang punya. Kamu tidak harus mahir jadi master untuk memainkan, tapi minimal kamu ngerti ini apa, punya siapa, dan bagaimana sejarahnya, minimal itu. Nah itu yang harus kita jaga. Nah dalam hal ini begitulah harapan kami sebetulnya, tidak muluk-muluk. Insyaallah seperti itu. Anak muda hari ini lebih punya kesadaran yang lebih tinggi ya dibanding generasi saya 10-20 tahun yang lalu. Ini tak pikir tidak banyak ya yang kemudian yang harus kita lakukan untuk mengembangkan, untuk mendorong mereka untuk lebih aware atas kebudayaan. Cuman mungkin yang harus kita perlukan adalah bagaimana fasilitas-fasilitas itu tetap ada. GM16 sebenarnya dari tahun 2000 itu udah banyak melakukan aktivitas yang tujuannya bukan ngajari ya, tapi lebih kepada memfasilitasi teman-teman untuk bisa belajar gamelan. Sebenarnya kalau GM16 sendiri tidak begitu banyak memanfaatkan sosial medianya sih untuk pengembangan. Kami masih belajar bagaimana informasi atau pengetahuan yang kami miliki itu bisa kami distribusikan dengan lebih luas dan lebih mudah untuk semua orang. Cuman kami masih perlu belajar bagaimana supaya informasi-informasi itu sampai kepada mereka yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan. Nah itu yang masih kami pelajari. Kami selalu berusaha mengadaptasi apa yang sedang terjadi hari ini di sosial ya. Fenomena yang terjadi di lingkungan sosial kami itu selalu kami serap dan kami perhatikan, lalu kami kaji, lalu kami adaptasi supaya kami bisa membuat gamelan yang notabene sudah ada di masa yang lampau gitu, tetap relevan di tengah masyarakat. Nah, hanya saja sebenarnya adalah proses yang berulang. Kami sudah melakukan ini mungkin dari awal 90-an ya. Ketika awal 90-an kami mencoba menggabungkan elemen musik pop apapun itu ya, di musik-musik pop, di musik-musik disco, di musik-musik rock gitu. Kami masukkan gamelan supaya anak muda waktu itu lebih gampang mencerna apa sih gamelan itu. Sampai 25 tahun, 30 tahun kemudian sebenarnya masih sama aja, cuman formatnya masih sama. Jadi mengadaptasi fenomena yang sedang terjadi di lingkungan sosial, kemudian kami rekayasa supaya gamelan itu tetap relevan hadir di tengah masyarakat. Komunitas Gayam 16, salah satu komunitas gamelan yang telah lama menjadi bagian dari Denyut Seni Yogyakarta. Sebuah perpaduan antara kearifan lokal dan semangat inovasi yang mereka bawa ke dalam setiap nada. Bukan sekedar pertunjukan, melainkan sebuah perjalanan langkah melestarikan gamelan.
sekaligus menjadikannya lebih dekat dengan generasi muda dan dunia internasional. Di sini, segalanya larut dalam alunan nada. Tak ada sekat tanpa batas, hanya gamelan yang berbicara, menyatukan mereka yang hadir dalam sebuah pengalaman yang tak terlupakan. Perjalanan Gayam 16 adalah cerminan semangat Yogyakarta. Kota ini yang kaya akan tradisi selalu menemukan cara untuk beradaptasi dengan zaman. Gamelan dengan segala keindahannya adalah bukti bahwa warisan budaya dapat terus hidup dan berkembang. Suara Lestari Gamelan, sebuah refleksi tentang identitas dan keberlanjutan.